Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang termodinamika. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Nabila Putri Anissa, NIM A241-19033, kemudian ada Darni, NIM A241-19067, kemudian ada Hermianingsi, NIM A241-19019, kemudian ada Aureli Gantiboro, NIM A241-19037, dan Muhammad Ainul Muslimin, NIM A241-16081. Oleh karena itu, dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan. Dapat kita simpulkan bahwa termodinamika merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang temperatur, panas, dan pertukaran energi. Termodinamika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang energi, membahas kaitan antara energi panas dan kerja yang dihasilkan dari energi tersebut. Sebagaimana kita ketahui, di alam ini energi terdiri dari berbagai macam bentuk selain energi panas dan energi kimia, kinetik, potensial, nuklir, listrik, dan masih banyak lagi. Dalam termodinamika, kita sering mendengar istilah sistem dan lingkungan. Sistem merupakan kumpulan benda-benda yang dapat diperhatikan, sedangkan semua yang ada di sekitar benda tersebut disebut dengan lingkungan. Next. Sistem dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi. Yang pertama, sistem terisolasi. Pada sistem ini tidak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungan. Jika tidak ada energi dalam bentuk kalor yang dapat masuk atau keluar dari sistem, perubahan energi secara keseluruhan dalam sistem dan kandungan kalor adalah nol. Yang kedua, sistem tertutup. Pada sistem ini terjadi pertukaran energi, panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Yang ketiga, sistem terbuka. Sistem dan lingkungan sekitar menjadi bebas berinteraksi dan berganti bentuk energi. Kesetimbangan termodinamika ada jika parameter fisik dari suatu sistem. Next. Termodinamika dibagi menjadi 3 berdasarkan perubahan kandungan kalor. Yang pertama, Q sama dengan 0 jika tidak terjadi perubahan atau perubahan bersih dalam perubahan kalor. Q positif jika suatu sistem memperoleh energi dalam bentuk kalor, maka kandungan kalor meningkat. Q negatif jika suatu sistem melepaskan kalor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu hukum-hukum termodinamika. Next. Hukum awal atau zeroth law termodinamika yang berbunyi jika 2 buah benda yang berada dalam satu kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang atau lainnya. Peristiwa kesetimbangan termal dan hukum termodinamika ke nol ini jika diterapkan dan dilihat dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat banyak. Salah satu contohnya yang sederhana yaitu pada saat kita mengukur suhu tubuh ketika demam. Next. Selanjutnya hukum pertama termodinamika atau berbunyi perubahan energi total dalam suatu sistem yang tertutup adalah sama besar dengan jumlah besarnya kalor yang ditambahkan ke sistem termodinamika dan usaha yang dilakukan di sistem tersebut. Hukum pertama ini menyatakan bahwa energi suatu sistem yang terisolasi adalah konstan.
Aliran kalor atau kerja yang dialami oleh suatu sistem dapat menyebabkan sistem tersebut memperoleh atau kehilangan energi. Tetapi secara keseluruhan energi itu tidak ada yang hilang. Energi tersebut hanya mengalami perubahan. Next. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Ingat entropi suatu gas, zat cair, zat padat, atau keadaan yang kacau dalam kehidupan sehari-hari yang tidak pernah tampak menurun. Hukum ketiga termodinamika. Pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu kalor. Next. Perpindahan kalor. Kalor merupakan suatu bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Satuan internasional untuk panas adalah joule. Seperti air yang akan mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah, panas juga demikian. Panas akan bergerak dari tempat bersuhu tinggi menuju tempat bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 4 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Next. Yang pertama, konduksi. Pada konduksi, perpindahan energi panas tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Misalnya saja, Anda menaruh batang besi membara ke batang besi lain yang dingin. Anda tidak akan melihat besi membara itu bergerak, namun tiba-tiba besi yang semula dingin akan menjadi panas. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor dengan diikuti oleh perpindahan partikelnya. Merupakan perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan berpindahnya zat perantara. Contoh konveksi yaitu pada proses pemanasan air, saat air dimasak, maka air bagian bawah akan lebih dulu panas. Saat air bawah panas, maka akan bergerak ke atas, dikarenakan terjadi perubahan massa jenis air. Sedangkan air yang di atas akan bergerak ke bawah. Begitu seterusnya sehingga keseluruhan air memiliki suhu yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Kemudian yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan proses terjadinya perpindahan panas atau kalor tanpa menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya, kita bisa melihat bagaimana matahari memancarkan panas ke bumi dan api yang memancarkan hangat ke tubuh kita. Kemudian yang keempat, evaporasi. Dalam pemindahan panas yang didasarkan pada evaporasi, sumber panas hanya dapat kehilangan panas. Misalnya, panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia.
Kelembaban di permukaan kulit menguap ketika udara melintasi tubuh. Kemudian kegunaan dan aplikasi pemakaian teori termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, selanjutnya kegunaan dan aplikasi pemakaian teori termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip termodinamika berupa konversi energi yang sangat kompleks terjadi di dalam diri manusia, mulai dari bahan makanan yang dikonsumsi kemudian berubah menjadi tenaga. Itu merupakan konsep termodinamika. Prinsip termodinamika juga digunakan untuk mempermudah manusia dalam bekerja, didukung dengan teknologi yang semakin berkembang. Prinsip termodinamika digunakan berbagai dunia industri, otomotif, pembangkit listrik, dan sebagainya. Termodinamika telah berubah sistem industri dunia dari yang mulanya menggunakan kayu bakar untuk memasak sampai menggunakan listrik untuk memasak. Next. Hal ini karena termodinamika merupakan hukum-hukum yang menyangkut banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling sederhana, yaitu es di dalam gelas yang menyebabkan terjadi iongan keluar dan permukaan dalam. Proses timbulnya air pada permukaan gelas menandakan bahwa udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Hal ini merupakan peristiwa termodinamika yang sesuai dengan hukum termodinamika yang kedua, yang berbunyi bahwa hukum termodinamika dari isolasi cenderung untuk menilai makna teks. Ya, itulah. Ya, baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya siapa tadi itu?